Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang sahabat, ada seorang tabi'in baru masuk Islam, orang Badui. Terus udah selesai masuk Islam, dia diajak naik haji, berangkat ke Mekah. Udah selesai semua rangkaian ibadah haji, dia ngelihat di dalam Masjidil Haram ada kajian, ada taklim. Waktu itu ustadznya selebgram, namanya Abdullah ibnu Abbas. Followersnya udah banyak lah. Abdullah ibnu Abbas ini sahabat yang kata Nabi hibrul ummah, tintanya umat. Artinya semua ilmu umat Islam tintanya dari dia, Abdullah ibnu Abbas. Anak muda, masih muda, tampan, gimana nggak tampan, keluarga besar Rasulullah kan, masih ahlul bait gitu. Udah gitu aura ulamanya, aura kesolehannya, jenggotnya jenggot tipis gitu, nggak setipis saya juga sih. Terus cuman nggak pakai kupluk. Nah ini Ibnu Abbas lagi taklim di Masjidil Haram. Ditanya sama laki-laki Badui tadi, itu siapa? Kata temannya, itu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Oh, lagi ngapain mereka? Lagi taklim. Akhirnya dia penasaran, kepo, datang, hadir dalam majelis ilmu. Pas dia datang, ternyata taklimnya udah selesai, tinggal doa penutup udah selesai. Salaman satu persatu, paling belakang dia datang, salaman. Udah selesai salaman, dia lupa dengan nama yang tadi disebutin. Tadi namanya siapa ya? Namanya juga orang Badui. Badui itu kalau kita orang kampung banget lah, orang pelosok. Dia lupa, akhirnya dia cuma ngomong gini, bro gitu, manggilnya bro, kalau bahasa Arabnya akhi. Jadi manggil Ibnu Abbas akhi, padahal itu ulama kan harusnya manggil sayyidi atau syekh atau maulana, tapi manggilnya akhi. Bro gitu. Ibnu Abbas senyum, ada apa? Saya baru masuk Islam, ajarkan saya tentang Islam supaya saya bisa taat sama Allah. Oh ya udah, duduk dulu sebentar, duduk. Mau nggak saya bacakan ayat Al-Quran kepada kamu? Dia nanya, Al-Quran itu apa? Dia nggak tahu Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Oh ada juga gitu-gituan ya di dalam Islam, kata dia. Ada. Oh ya udah deh, bacain aja. Dibacalah satu ayat oleh Ibnu Abbas. Dibacain ayat tentang sedekah. Baru dibaca selesai satu ayat sedekah, dia langsung stop. Hasbuk, hasbuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pulang dia. Cuma dengan satu ayat. Dia pulang ke kampungnya, dia keluarkan hartanya sedekah aja selama setahun. Setiap hari sedekah, 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 sedekah. Kenapa di ayat itu dikatakan sedekah itu akan melipat gandakan harta? Cuman itu doang modal dia. Oh berarti kalau mau lipat ganda harta bukan dagang, tapi sedekah. Dan dia believe. Kalau kita kan berlogika rumitnya. Kalau dia saking polosnya, nggak pakai logika yang rumit, pakainya iman. Oh berarti ada cara yang lebih jitu lagi buat jadi orang kaya, bukan berdagang, tapi sedekah. Tapi dia tetap berdagang, cuman sedekahnya rajin. Setiap hari sedekah-sedekah, makin kaya raya. Oh bener banget nih, harus ketemu lagi nih sama orang itu. Haji lagi tahun depan, ketemu lagi. Nah sekarang dia udah hafal namanya. Ya Syekh Abdullah, udah kenalan, udah ta'arufan, udah selesai gitu. Nanya, boleh saya ajarin lagi tentang Islam? Kata Abdullah, mau saya lanjutkan ayatnya? Masih ada kelanjutan ayatnya. Dia nggak tahu kalau ayat itu masih ada kelanjutan. Dibacain lagi ayat. Tentang apa? Ayat tentang puasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang. Setiap 2 hari sekali dia puasa. Puasa Daud, puasa aja. Balik lagi, dibacain ayat tentang akidah, tentang kebesaran Allah, tentang akhirat, tentang kematian, tentang kiamat. Akhirnya dia salaman, pulang meninggal. Coba lihat, semudah itu mengamalkan Islam, bukan karena dia punya wawasan yang luas, bukan karena dia seorang ilmuwan yang luar biasa, bukan ulama, tapi karena dia yakin. Satu ayat dia yakin, langsung amalkan. Satu ayat dia yakin, langsung amalkan. Belajar yakin. Ini yang kita coba tanamkan dalam diri kita. Setiap kita hadir dalam majelis ilmu, saya pengen dapat yakin nih. Dan gak bisa sekali kalau belajar yakin. Mungkin ayat yang sama harus berulang kali kita dengar, harus berulang kali kita resapi, kita hayati, baru muncul yakin dalam hati kita. Kalau hanya sekali, oh saya udah tahu, besok yang kemarin lagi, padahal saya udah tahu, berarti cari
wawasan. Kalau kita mendengar materi yang sama atau dengan tema yang sama walaupun materinya agak sedikit berbeda, berarti kita masih belum kuat yakin dalam bab itu, sehingga kita dengerin lagi sampai benar-benar yakin. Termasuk fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Salah satu di antara kisah Al-Quran yang cukup panjang dan jelas gimana benarnya kalimat fa inna ma'al usri yusra itu adalah kisah Yusuf alaihissalam. Teman-teman kalau misalnya penasaran, nanti di rumah coba deh ulang-ulang surat Yusuf. Memang suratnya agak panjang, makanya baca mungkin beberapa minggu, satu hari dapat satu halaman, dihayati dengan terjemah pastinya. Nanti teman-teman akan mengerti, ternyata benar ya, dalam kisah Yusuf kaidah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu berlaku banget dalam kisah Yusuf. Dan kalau kita membaca kisah Yusuf sampai tuntas, kesimpulannya kita akan mengatakan untung juga dulu Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Kalau dia nggak dilemparkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya, mungkin selamanya dia hanya menjadi orang biasa di kampungnya. Tapi dengan asbab dia dimusuhi oleh kakak-kakaknya yang dengki, lalu dilemparkan ke dalam sumur yang dangkal, cuman untuk anak kecil susah naik ke atas, ditemukan oleh musafir, dijadikan budak, diperjualbelikan, masuk ke istana, terus ada fitnah cewek di istana, masuk lagi ke dalam penjara. Oh, untung dulu dia difitnah oleh cewek itu, sehingga dia masuk ke dalam penjara. Kenapa? Justru di dalam penjara dia menunjukkan sebuah keahlian yang kemudian nanti buat dia naik, buat dia melejit manggung, eksis. Apa keahliannya? Mentafsirkan mimpi. Di dalam penjara ada sesama napi itu yang namanya juga sesama napi curhat gitu. Gua semalam mimpi aneh banget mimpinya. Disebutin mimpinya. Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi itu, dan ternyata mimpi tersebut jadi kenyataan. Sehingga gara-gara Yusuf pernah menafsirkan mimpi dan jadi kenyataan, begitu raja bermimpi, maka raja itu memanggil Yusuf. Wahai Yusuf, saya dengar kamu itu jago menafsirkan mimpi, coba tafsirkan mimpi saya. Semua orang-orang ahli hikmah gak bisa menafsirkan mimpi raja. Nabi Yusuf menafsirkannya dan sangat logis, sehingga akhirnya setelah mimpi itu terbukti benar seperti tafsir Yusuf, Yusuf pun diberikan jabatan sebagai Menteri Kesejahteraan Masyarakat atau Menteri Ekonomi kalau sekarang. Dan dengan potensi itu Yusuf menunjukkan keahliannya, meningkatkan kesejahteraan orang-orang Mesir, akhirnya naik lagi sampai menjadi raja. Berawal dari apa teman-teman? Berawal dari dilemparkan ke dalam sumur. Berlanjut dengan difitnah sehingga masuk penjara. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, 2 kali. Setiap ada kesulitan, maka kesulitan itu membawa kita kepada kemudahan. Kesulitan, kemudahan, kesulitan, kemudahan, dan itu pasangan, gak bisa dipisahkan. Sebagaimana pasangan antara malam dan siang. Kayak misalnya Nabi bilang gini, ini ada hubungannya dengan fa inna ma'al usri yusra. Malam itu ada beberapa potongan. Ketika potongan malam itu sudah semakin larut, sudah semakin pekat, sudah semakin hening, sudah semakin sunyi, maka berarti malam itu mendekati waktu fajar. Makin sunyi berarti sudah mendekati waktu ayam berkokok, sudah mendekati waktu matahari terbit. Kalau masih ramai berarti baru maghrib. Maghrib kan ramai nih, riuh, orang baru pulang kerja segala macam. Isya orang keluar untuk ngopi bareng teman-teman, bareng keluarga, makan, cari jagung bakar. Isya jam 10 mulai pulang dari jalan-jalan keluarga. Jam 11 mulai masuk kamar tidur. Jam 12 mulai hening, kecuali yang biasa begadang atau yang ngerjain tugas-tugas yang belum selesai, tugas akhir segala macam. Jam 1 yang nungguin bola. Jam 2, jam 3 bola selesai, udah ngantuk banget. Makin ngantuk berarti mendekati waktu fajar. Makin lemah berarti mendekati waktu fajar. Jam 3:30 atau jam 3 itu waktu yang hampir tidak ada lagi yang masih terbangun, terjaga. Semuanya udah pada tidur. Itulah waktu yang paling baik, dan waktu itulah mendekati fajar. Apa filosofinya?
Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan pertolongan Allah. Semakin sulit keadaan seseorang, semakin baik waktu yang paling baik buat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan sebuah jalan keluar. Jadi kalau kita ngerasa kesulitan kita biasa-biasa aja, ya berarti memang kita baru diuji. Jangan ngomongin pertolongan dulu di situ, ngomongin sabar. Lalu datang lagi ujian berikutnya, bertubi-tubi, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pertama, ujiannya apa? Mata kuliah 1 nggak lulus. Padahal ini mata kuliah favorit banget. Kenapa ya bisa nggak lulus? 1. Yang kedua, ujian yang lain apa? Akhir bulan, kiriman belum datang. Yang ketiga, ujian apa lagi? Ada masalah sama teman, ada salah paham, akhirnya kita ditinggalkan atau jadi putus hubungan, live group segala macam lah. Yang keempat, nah ini yang paling susah nih, diputusin. Lengkap kan? Sempurna sudah ujiannya. Berarti ketika diputusin sudah mau dekat dengan nyambung lagi yang lain yang lebih baik. Nyambungnya gimana? Mungkin nyambungnya bukan kita jadian yuk, enggak, kita halalan yuk. Maksudnya halal bihalal lebaran gitu. Jadi makin susah, makin sulit, makin banyak ujian yang bertubi-tubi, itu artinya memang semakin dekat dengan yusr, kemudahan. Dan kayak gitulah filosofi malam, semakin pekat, semakin sunyi, semakin lelah, semakin mendekati dengan terbitnya fajar. Makanya di dalam Al-Baqarah Allah juga bilang, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Bukan cuma 1 ujian, 3 sekaligus. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Udah luar biasa ujiannya, maka Rasul dan orang yang beriman pun bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Apa jawaban Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Kalau ujian kalian udah sulit banget, baru Allah mengatakan pastinya pertolongan Allah berarti sudah dekat. Itu maksudnya. Bukan Allah PHP ya, bukan hardcore lah ya. Allah tuh ngasih tahu bahwa pertolongannya udah dekat. Itu karena Allah tahu bahwa kesulitan kalau sudah semakin berat, memang itulah sunnatullah, pertolongannya sudah dekat. Jadi ini teman-teman yang kita coba belajar yakin. Oh, kenapa ya tahun ini saya ujiannya banyak banget, 1, 2, 3, 4 sampai mungkin kalau kita hitung puluhan. Oh, berarti tahun depan sebentar lagi Allah akan mendatangkan kejutan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Syaratnya cuma 1, wa basyiris sabirin. Sabar, baru dapat berita gembira, surprise. Kalau nggak sabar, udah rugi dengan musibah, rugi juga nggak dapat apa-apa setelahnya. Kita nggak punya pilihan sebetulnya dalam sunnatullah, karena Allah yang menjadikan kehidupan kita seperti itu. Sebagaimana kita nggak bisa memilih antara siang dan malam. Pengen siang aja, susah. Masa kita mau kejar-kejaran matahari lewat naik pesawat, menghindari matahari kan susah juga ya. Nggak bisa kita menghindari malam. Entar lagi udah mau maghrib, matahari jangan terbenam dulu dong, gua belum selesai nih urusan sama yang ini dan segala macam. Nggak bisa. Itu sunnatullah. Begitu juga dengan ujian dan pertolongan. Itu sama dengan siklus. Tetapi makin sulit ujian, makin dekat dengan pertolongan. Begitu juga dengan kenikmatan. Kenikmatan semakin benderang, semakin nyaman, semakin dekat dengan masa diuji.